Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma fin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afai wal syab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsihi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang lebih indah selain lantunan syukur kehadirat Allah SWT, Rabb pencipta alam semesta ini, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat
menjalankan puasa Ramadan saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah, kita yang sekarang berada di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba-hamba Allah, selanjutnya khotib tidak lupa dan tidak bosan berwasiat kepada diri sendiri maupun juga kepada para jamaah Jumat sekalian agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah sebaik-baik bekal saat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kami mencoba mengangkat tema 3 nilai puasa Ramadan. Alhamdulillah, ibadah puasa Ramadan kembali kita jumpai lagi. Untuk keperluan ini kita pula menyambut kedatangannya dengan kegembiraan yang amat besar dan bertekad untuk menjalankan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ibadah ini dilaksanakan tidak hanya sesuatu yang bersifat rutin tahunan, apalagi sekedar rutinitas, tetapi kita usahakan dengan penghayatan dan mendalam agar perbaikan diri, keluarga, masyarakat, bangsa dapat kita lakukan untuk melanjutkan menjadi sumber daya manusia yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa, yakni tidak hanya melaksanakan perintah tetapi meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 3 nilai pembinaan ibadah puasa yang akan kita bahas dalam kesempatan khutbah yang singkat ini. Yang pertama, ibadah puasa membina kita untuk memperkokoh hubungan vertikal atau hubungan ke atas, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa dan seluruh ibadah lainnya di dalam Islam pada dasarnya mendidik umat Islam untuk saling menjalin hubungan yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sering disebut dengan hablum minallah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa Dia amat dekat dengan manusia. Begitu dekatnya sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia, bahkan mengetahui pembicaraan mereka yang bersifat rahasia, termasuk apa yang ada dalam hatinya yang tersembunyi ini. Ini berarti manusia tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sya'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata'i idza da'ani wal yastajibu liwalu minnu bi Allahu yasrudun." Artinya, dan apabila hambaku bertanya kepadaku Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nilai yang kita peroleh dari ibadah puasa Ramadan adalah mendidik kita untuk memiliki kebersamaan dengan sesama manusia yang sering kita sebut dengan hubungan horizontal atau hablum minan nas. Dalam berpuasa, lapar dan haus kita rasakan bersama. Bahkan dalam waktu yang sama, karenanya hubungan yang dengan sesama manusia
khususnya dengan sesama muslim, harus kita jalin dengan sebaik-baiknya. Karena itu dalam rangkaian ibadah Ramadan, kita perintahkan pula untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Apalagi kedekatan hubungan dengan sesama muslim, kita perkokoh melalui frekuensi pertemuan di masjid maupun di musola yang semakin banyak. Kita bisa membayangkan bagaimana seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan rezeki kepada manusia. Karena baru saja berkurang rezeki itu, kita sudah merasakan kesulitan yang sangat. Ini merupakan ujian kesabaran dalam hubungan dengan sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wasyamarat wa basyiris sabirin." Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yang harus kita peroleh dari ibadah puasa Ramadan adalah betapa kaum muslimin harus betul-betul disiplin dalam melaksanakan nilai-nilai kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu manusia telah dibimbing dengan turunnya Al-Quran sebagai petunjuknya, sehingga manusia bisa membedakan mana yang jalan hidup yang benar dan mana yang salah. Paling tidak ada 3 bentuk disiplin kebenaran yang amat penting untuk kita laksanakan, yaitu antara lain 1. Disiplin dalam menunaikan kewajiban yang harus ditunaikan. Apalagi kewajiban ini tidak hanya ditujukan kepada kita, tetapi juga kepada generasi sebelum kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Dalam kaitan disiplin melaksanakan dan kewajibannya, utang juga sesuatu yang harus ditunaikan, baik utang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada manusia. Karena itu, bila kewajiban puasa belum kita tunaikan dengan sebab-sebab tertentu yang memang ditentukan, maka kewajiban itu tidak gugur begitu saja, tapi harus ditunaikan dengan berpuasa pada kesempatan hari yang lain, atau menggantinya dengan fidyah sebagaimana ketentuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak bisa berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Ini menunjukkan bahwa kedisiplinan tidak dimaksudkan untuk menyusahkan manusia, tetapi tetap ada kemudahan sebagaimana yang diketahui manusia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka
wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya dan diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Karena itu kita dituntut mengefektifkan menggunakan waktu dalam rangka mengabdikan atau pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita memang sebenarnya untuk itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Oleh karena itu, berbahagialah kita mendapatkan kesempatan sekali lagi untuk membina diri melalui ibadah di bulan suci Ramadan ini. Demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini, dan perlu kami tegaskan kembali bahwa 3 nilai puasa Ramadan, yaitu pertama, ibadah puasa membina kita untuk memperkokoh hubungan vertikal atau hubungan ke atas, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, nilai yang kita peroleh dari ibadah puasa Ramadan adalah mendidik kita untuk memiliki kebersamaan dengan sesama manusia. Yang ketiga yang harus kita peroleh dari ibadah puasa Ramadan adalah betapa kaum muslimin harus betul-betul disiplin dalam melaksanakan nilai-nilai kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafihi wa iyyakum bima bihi minal ayati wa dzikril hakim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, mengakhiri khutbah hari ini, mari kita berdoa dengan khusyuk dan penuh harapan, memohon kepada Allah SWT agar kita semua diberikan istiqomah dalam ibadah puasa dan ibadah lain di bulan suci Ramadan ini. Ibadallah, innallaha yamurukum bi amri hatsuma khalaqakum kama qalu ta'ala fit anil ma qalatul jin wal inna ila liyaqutun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abduka wa rasuluka Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'u qaribun mujibawat wa ya adiyal hadzab. Allahumma fir lana dunubana wa kafirana wa syiatana wa tawaffana wal abrar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulullah radi sikni ilma warzuqni wa ma. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa jihatan fil ilmi wa barakatan rizqi wa tablatan qablan maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma fin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afaid wal syab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.